Perkenalkan, nama saya Mira Chandra Purnama, biasa dipanggil Mira, dari kelas 7C, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, dengan NIM 2107211001114. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mata kuliah Peramalan Bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Budi Susetyo, MSEI. Sebelum membahas mengenai materi, saya akan sedikit menampilkan mengenai kontrak kuliahnya, yaitu tata tertib saat berkuliah. Yang pertama ada hadir tepat waktu, partisipasi aktif, terus berpakaian sopan dan beretika, menggunakan teknologi yang bijak, patuh akan tugas dan ujian. Serta ada pun untuk penilaiannya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang lanjut ke materinya langsung. Peramalan bisnis itu apa sih? Peramalan bisnis merupakan suatu proses penting dalam bisnis yang melibatkan prediksi tentang masa depan perusahaan berdasarkan data saat ini dan historis, tren pasar, serta kondisi ekonomi. Maka melalui mata kuliah ini, kita para mahasiswa akan dapat memperoleh manfaat teoritis ataupun praktis seperti menganalisis dan memecahkan masalah terkait permodalan bisnis, baik dalam lingkup permodalan, optimasi, maupun peramalan. Langsung saja untuk materi peramalan bisnis pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai linear programming. Linear programming adalah sebuah metode matematika untuk menemukan kombinasi yang paling efektif dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia, terutama dalam situasi di mana sumber daya tersebut itu terbatas. Misalnya saja ada sebuah produk memproduksi dua jenis produk, misalnya ada tahu dan tempe. Itu memerlukan waktu kerja mesin dan bahan baku. Dengan memaksimalkan keuntungan sambil memenuhi batasan waktu mesin dan bahan baku, program linear akan menentukan jumlah optimal produk tahu dan tempe yang harus diproduksi. Dan yang kedua ada transportation method. Adalah sebuah cara untuk menyelesaikan masalah transportasi dalam menggunakan model matematika linear. Jadi, dalam metode ini itu digunakan untuk menentukan cara optimal mencapai tujuan dengan sumber daya minimum yang digunakan. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki 3 pabrik dengan kapasitas masing-masing 100, 150, dan 200 unit, serta 3 gudang dengan permintaan masing-masing 100, 150, dan 200 unit juga, maka biaya pengiriman antara pabrik dan gudang itu pastinya bervariasi. Dan dengan metode ini, itu akan meminimalkan total biaya pengiriman. Jadi kita tahu terkait biaya minimalnya. Yang ketiga ada regression forecasting, di mana ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan hubungan linear dengan satu atau lebih variabel lain. Metode ini sering digunakan dalam peramalan ekonomi, bisnis, dan sains. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin memprediksi penjualan Y berdasarkan pengeluaran iklan, misalnya X, setelah mengumpulkan data, dilakukan analisis regresi linear. Regresi linearnya berupa regresi linear sederhana ya, dan didapatkan persamaan Y sama dengan 50 ditambah 2X. Dengan persamaan ini, perusahaan itu dapat memprediksi penjualan untuk berbagai tingkat pengeluaran iklan. Dan yang keempat ada game teori. Game teori merupakan studi matematis tentang strategis pengambilan keputusan dalam situasi di mana hasil keputusan seorang pemain dipengaruhi oleh keputusan pemain lainnya. Game teori ini digunakan dalam ekonomi, politik, biologi, dan ilmu komputer. Contohnya, jika dua perusahaan bersaing di pasar yang sama, mereka harus memutuskan apakah akan menurunkan harga atau mempertahankan harga saat ini. Keputusan mereka akan mempengaruhi pangsa pasar dan keuntungannya masing-masing. Nah, game teori ini digunakan untuk menentukan strategi optimal bagi masing-masing perusahaan. Yang kelima ada location theory. Adalah studi tentang cara menentukan lokasi optimal untuk fasilitas atau kegiatan ekonomi seperti pabrik, gudang, atau pusat distribusi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya transportasi, permintaan pasar, dan kesediaan sumber daya. Contohnya, jika sebuah perusahaan rental besar ingin membuka gudang baru yang dapat melayani 3 kota dengan biaya transportasi minimum, mereka harus mempertimbangkan lokasi yang dapat mengurangi biaya pengiriman sambil memenuhi permintaan dari ketiga kota tersebut. Yang keenam ada Hungarian Method.
Hungarian Method merupakan algoritma optimal untuk menyelesaikan masalah penugasan assignment problem, di mana tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya penugasan tugas ke agen tertentu. Contohnya, jika 4 pekerja perlu ditugaskan pada 4 pekerjaan, setiap pekerja memiliki biaya penugasan yang berbeda untuk setiap pekerjaan. Hungarian Method digunakan untuk menentukan penugasan yang meminimalkan total biayanya. Yang ketujuh ada waiting theory, adalah studi tentang antrian atau garis tunggu yang digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan yang melibatkan pelanggan yang menunggu layanan. Metode ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti telekomunikasi, produksi, dan manajemen layanan. Contohnya, jika ada sebuah bank ingin menganalisis waktu tunggu rata-rata di loket pelayanan, mereka menggunakan waiting theory untuk menentukan berapa banyak loket yang perlu dibuka pada jam sibuk untuk meminimalkan waktu tunggu nasabah. Terus yang kedelapan ada network analysis forecasting, adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi perilaku jaringan seperti jaringan transportasi, komunikasi, atau supply chain. Ini melibatkan pemodelan aliran barang, informasi, atau lalu lintas dalam suatu jaringan. Contohnya, jika sebuah perusahaan logistik menggunakan networking analysis forecasting untuk memprediksi dan mengoptimalkan aliran barang melalui jaringan gudang dari pusat distribusi mereka untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Dan yang terakhir ada exponential analysis, adalah teknik peramalan yang digunakan untuk model yang melibatkan pertumbuhan atau penurunan eksponensial. Ini sering digunakan dalam peramalan populasi, ekonomi, dan data penjualan. Contohnya, jika ada sebuah perusahaan teknologi ingin memprediksi pertumbuhan jumlah pengguna berdasarkan tren pertumbuhan eksponensial saat ini, mereka menggunakan model analisis eksponensial untuk memproyeksikan jumlah penggunaan dalam 5 tahun ke depan berdasarkan data pertumbuhan historis. Nah, adapun kebutuhan software yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan tugas pada mata kuliah ini yaitu Zaitun Time Series, Fuse, dan POM-QM Windows. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.